Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita berhasil atau sukses di cryptocurrency juga gitu ya, di market crypto nih. Nah, sebenarnya di sini kita coba lihat bukan hanya dari analisa teknikal, bukan kita lihat dari analisa fundamental juga gitu ya. Jadi kita coba bahas dari sentimen market crypto juga. Crypto yang sedang tren apa, psikologi marketnya tuh kira-kira bagaimana juga. Jadi kalian bisa nonton video ini sampai habis karena ini cukup penting juga. Jadi jangan di skip. Kenapa? Karena biar ilmunya tuh ya menangkap seluruh informasi, jadi nggak salah tangkap juga gitu. Dan nanti kedepannya kalian mungkin yang dependent atau mungkin bergantung kepada sinyal kripto atau berita kripto, nanti setelah nonton video ini bisa melakukan analisa kalian sendiri gitu. Nah di sini saya akan coba share pendapat saya aja nih, strategi yang saya lakukan. Jadi ini bukan berarti ini strategi yang terbaik, tapi ini hanya opini saya aja gitu ya. Jadi disclaimer on untuk kalian semua. Nah, untuk kalian yang baru join di channel ini juga, kalian bisa nonton nih. Saya ada buat playlist, kalian bisa lihat ini playlist important, penting. Jadi kalian bisa review nih beberapa video yang cukup penting juga, jadi bisa up to date ya. Nah, untuk kalian yang nanya nih, kira-kira kita mau beli kripto apa nih pada saat dia turun kan, Bitcoin lagi turun nih. Kira-kira kita beli kripto apa nih? Kalian bisa lihat dari video ini di September ya. Kalau menurut saya ini masih cukup 8 crypto ini cukup fundamental, cukup oke. Jadi kalian bisa serok juga nih beberapa dari sini ya. Nanti beberapa rekomen juga ada di video ini. Kalian dengerin video ini sampai habis. Nanti saya kasih clue-cluenya juga gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam crypto market update. Kalau kita lihat update-nya, Bitcoin sudah kembali ke level 47 ribuan ya. Jadi ini cukup bagus juga. Apakah kita bisa recover? Nanti kita bahas di teknikalnya sendiri. Kalau kita lihat dari 24 jam, sebenarnya ini altcoin yang bergeraknya lebih drastis lagi. Kita lihat ada Raydium, ada Phantom, ada Solana juga. Jadi gini ya. Jadi mungkin di video ini kita lebih fokus juga nanti ke bahas ekosistemnya Solana juga nih. Karena ini salah satu strategi saya juga. Kira-kira tuh apa yang kita bisa lakukan. Nah, apakah ada yang koreksi? Ada juga yang koreksi. Kita lihat Quan ini yang sudah lama dia naik juga, akhirnya dia mengalami koreksi ya sedikit. Ini koreksi normal lah untuk QNT ya, tapi beberapa juga mengalami koreksi. Nah, kita masuk ke dalam Fear and Greed Index. Kita di dalam fear ya, jadi ini kita bisa lihat dari psikologi market. Kalau market crypto sekarang kita lagi ketakutan juga nih, jadi mungkin besok kalau kita lihat seperti kenaikan seperti ini, mungkin kita bisa kembali ke zona neutral atau zona greed, kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke intisari videonya. Bagaimana sih cara kita sukses di kripto? Kalau menurut saya, salah satunya itu sebenarnya di dalam pilihan kripto kita. Jadi kita harus memilih kripto yang benar-benar bagus gitu. Bagaimana caranya? Ya kita harus lihat nih, apakah kripto yang kita pilih ini bisa bertahan di dalam bear market. Jadi kalau misalnya market crash, market down, ya mereka bisa recover cukup kuat juga. Kira-kira seperti itu. Itu salah satunya. Jadi bukan yang bisa pump, terus down, terus nggak naik lagi. Kira-kira seperti itu. Kita mau yang fundamentalnya kuat juga. Nah, kalau saya lihat dari analisa teknikal, sebenarnya ini ada dua tipe kripto. Yang pertama, kita mungkin lihat dari beberapa contohnya ya. Saya kasih lihat contoh pertama Phantom. Phantom ini apa? Ini adalah kripto-kripto yang sudah terbang duluan. Jadi dia udah euforia lah, atau mungkin dia sudah break all time high. Kira-kira all time high sebelumnya di bulan Mei dia di sekitar 0,9 dolar ya. Kita lihat sekarang dia sudah break all time high, bahkan naiknya cukup drastis juga nih untuk Phantom sendiri. Jadi ini adalah salah satu tipe pertama nih. Kripto-kripto yang sudah break all time high dan mereka bergeraknya eksponensial nih. Bergeraknya naiknya cepet banget kan, kayak Solana juga. Nanti kita bahas Solana juga ya. Jadi kalau Phantom pun di sini saya lihat fundamentalnya cukup kuat. Jadi nggak kalau target saya sendiri mungkin Phantom bisa ke 3 dolaran di dalam beberapa minggu ini atau mungkin di bulan ini, kita nggak tahu ya, masih ada sekitar 65%. Kita lihat nih trennya bisa bertahan nggak untuk Phantom sendiri. Lalu kita bisa lihat Solana, mungkin kita bahas Solana juga. Solana ini juga salah satu kripto yang berfundamental bagus, dan ini kita lihat juga udah terbang cukup drastis juga sebenarnya Solana, hampir sama seperti Phantom. Lalu kita lihat juga ini kita lihat dari key-nya juga, dia sudah break resistance juga nih. Jadi yang di tipe 1 ini adalah kripto-kripto yang sudah break all time high-nya dia. Solana all time high di 58 dolar. Kita lihat dia naik berapa persen nih, kita bisa lihat nih. Dari sini naik ke atas sekitar 270% dalam waktu 24 hari gitu ya. Jadi benar-benar luar biasa sekali. Lalu kita lihat salah satunya yang mungkin ada potensi, yaitu adalah Cardano. Kenapa? Cardano ini sudah break all time high juga ya. Jadi dia udah break all time high tapi dia retest lagi nih. Karena kemarin kan dump ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Cardano bisa kayak mereka? Apakah mereka bisa Cardano juga terbang? Sebenarnya tergantung ke dalam smart contract-nya sendiri ya. Apakah pada saat Cardano smart contract launching akan ada terjadi koreksi dulu sebelum dia naik atau bagaimana? Ini sebenarnya hanya market yang menentukan ya. Kita lihat seperti itu. Kita hanya bisa antisipasi untuk ini. Tapi ini salah satu sebenarnya yang bisa dibeli juga untuk ada USDT.
Lalu kita lihat yang tipe kedua. Tipe kedua adalah kripto yang masih dalam fase akumulasi. Contohnya kita lihat ada Polkadot. Polkadot ini ya bisa kita bilang juga lagi dalam akumulasi. Kita lihat all time high-nya dia tuh masih di sekitar $50 di bulan Mei juga. Tapi dia sampai sekarang masih belum naiknya, belum cukup drastis lah. Kira-kira seperti itu. Jadi masih ada potensi. Ini adalah kripto-kripto yang kalau kalian kan kayak Solana, Phantom, itu udah sedikit telat gitu ya. Kita nggak bisa beli waktu murah. Nah, kayak DOT gini sebenarnya ya kita masih bisa beli waktu murah, tapi pertanyaannya adalah kapan kita bisa beli, kapan dia bisa terbang. Jadi itu pertanyaan semua orang gitu ya. Kapan dia bisa break all time high lalu dia bisa kembali melanjutkan kenaikan. Kira-kira itu. Mungkin di kuartal 4 untuk .USDT. Lalu kita bisa lihat juga contohnya XRP USDT. XRP juga hampir sama. Dimana ya dia kita bisa lihat di sini sudah ini masih menunggu sih. Kalau XRP, kalau saya lihat ini masih menunggu sidang SEC bagaimana. Kalau misalnya good news untuk XRP mungkin dia naik, kalau misalnya bad news untuk XRP dia turun. Jadi tergantung lah kalau XRP sendiri. Tapi kalau menurut saya kalau dia menang, at least harusnya dia bisa kembali ke all time high sebelumnya di 2017, yaitu di sekitar $3,3. Jadi potensinya tuh untuk XRP sebenarnya cukup luar biasa ya, sekitar 200%. Bahkan mungkin bisa lebih di akhir tahun. Kenapa? Karena ya ini hanya all time high sebelumnya. Mungkin dia bisa menembus all time high-nya mungkin ke $5 untuk XRP. Bukan sesuatu yang mustahil kalau misalnya kembali lagi dia menang gitu ya. Nah itu untuk beberapa. Jadi kita sekarang tahu nih ada dua tipe kripto. Satu yang udah terbang, satu yang belum terbang. Lalu kita beli yang mana gitu ya. Pertanyaannya kita beli kripto yang mana? Sebenarnya semua orang pasti punya risk appetite yang berbeda-beda. Risk profile gitu ya. Jadi ada yang bilang suka yang resiko kecil, ada yang suka resiko gede. Sebenarnya kalau misalnya nggak mau beresiko, ya beli yang belum jalan. Contohnya seperti Polkadot seperti ini. Kita akumulasi dulu, karena ini masih dalam fase akumulasi. Kita hanya menunggu kapan waktunya dia terbang gitu. Lalu kita kalau misalnya kalian mau beli yang lebih beresiko, ya beli yang seperti Solana. Kenapa? Karena ini cukup beresiko. Kenapa? Karena ini istilahnya kalau menurut saya ini 50-50. Dimana kalau kalian beli di pucuk, ya ada kemungkinan 50% dia naik, karena fundamentalnya kuat ya, kembali lagi ya. Bukan dia bukan kripto yang pump, terus turun gitu. Pump tapi nggak ada fundamental, atau cuma pump karena event. Tapi ini pump karena memang fundamentalnya kuat juga, ada event juga. Jadi benar-benar ada supportnya lah. Jadi bisa 50% dia naik, atau 50% dia koreksi. Contohnya, misalnya kalian beli yang tadi nih, wah Solana pump, kalian beli di sekitar 200-an dolar. Kan sekarang sudah turun gitu. Makanya 50-50%. Walaupun kalau misalnya kalian buat jangka panjang contohnya, harusnya sih kalau prediksi saya Solana masih bisa naik lagi ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Ini bukan ajakan membeli dan menjual ya. Kembali lagi untuk hal itu. Gitu. Jadi mungkin itu adalah beberapa. Jadi kalian tahu nih sekarang kira-kira bagaimana. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan tren? Sebenarnya banyak. Kalian bisa lihat dari kripto yang lagi naik sekarang. Contohnya Phantom. Lalu kalian di CoinMarketCap kalian buka, sebenarnya di sini kita bisa lihat nih tulisan trending. Kalian tinggal buka yang trending, lihat aja satu-satu. Kira-kira kripto apa sih yang lagi trending sekarang? Solana salah satunya. Lalu kita bahas nih Solana. Contohnya ini contohnya nih. Misalnya saya lihat, wah Solana lagi trending. Solana itu kripto apa sih? Solana itu adalah kripto yang layer 1 seperti Ethereum. Jadi dia membuat ekosistem, membuat smart contract lah seperti itu. Layer 1 itu seperti apa sih kalau kalian nggak ngerti? Layer 1 itu kayak bisa dibilang base-nya atau ekosistemnya di bawah sini gitu ya. Lalu nanti ada layer 2-nya. Kalau misalnya layer 2-nya Ethereum itu seperti Matic, tapi ini lebih fundamental ya. Tapi kita membahas strateginya aja. Jadi saya cuma menyinggung aja, bukan terlalu detail ya. Lalu di atasnya ini ada namanya DApps atau decentralized aplikasi. Lebih gampangnya itu seperti ini nih sih. Kita lihat Ethereum ekosistemnya gitu ya. Lalu mungkin ada layer 2-nya seperti Matic, seperti Arbitrum gitu ya. Lalu ada decentralized aplikasi yang berdiri di atas Ethereum. Contohnya seperti Uniswap, 1inch, SushiSwap, ada OpenSea, ini NFT marketplace, ada Engine. Ini semua tuh di dalam Ethereum sendiri gitu. Nah, jadi ada dua cara sebenarnya. Kalian bisa beli, misalnya kalian beli Uniswap, kalian beli Ethereum, harusnya kalau Ethereum-nya naik, Uniswap-nya naik. Kira-kira seperti itu. Nah, hampir sama juga dengan Solana. Jadi kita cari aja nih, karena Solana udah naik, kita bisa lihat di ekosistem Solana itu ada apa. Di CoinMarketCap pun kalian bisa lihat nih, ekosistem Solana ada apa aja yang berdiri di atas Solana. Salah satunya kalau kalian tanya rekomendasi saya apa, kalau saya lihat ini Arweave ini cukup bagus. Ada saya sudah bikin video juga, nanti kalian bisa lihat di sini saya linkin. Lalu kita lihat ada Raydium ini juga salah satu kripto yang bagus juga. Ini juga salah satu kripto di portfolio saya sih sebenarnya. Lalu ada Serum juga, SRM ya. Serum ini tiga-tiganya di dalam Solana. Ekosistemnya Solana dan Raydium dan
SRM atau Serum ini adalah decentralized exchange, hampir sama seperti Uniswap. Jadi bayangkan aja nih, contoh kita lihat harga Uniswap aja nih. Jadi untuk bayangkan aja ya. Nah, Uniswap. Jadi ini kita beli pada saat Uniswap itu seperti masih di level ini mungkin ya, di sekitar $9. Jadi masih di fase belum trendingnya lah. Kira-kira ini masih di beginning stage gitu. Dan nanti kita lihat nih, pada saat Solananya juga udah booming, orang-orang juga langsung mau pakai Solana, harusnya mereka juga seperti Raydium, seperti Serum, ya mereka juga akan terdampak gitu. Jadi mereka juga naik. Kita bisa lihat sendiri nih, Solana naik 28%, mereka naik, Raydium naik 42%, Serum naik 44%, Arweave naik 26%, bahkan lebih dari Solana-nya sendiri. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena market cap mereka lebih kecil juga. Jadi lebih gampang untuk dinaik lah, di flip, kira-kira seperti itu. Kita lihat Serum masih 123, Raydium 96, Arweave 64. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Solana, dia masih udah level 6, jadi udah big caps gitu. Nah, jadi kita lihat nih. Jadi ini hampir sama seperti kita investasi di Uniswap masih di level di bawah sini gitu. Jadi kita nanti misalnya kalian beli sekarang, ya di hold aja beberapa bulan. Ini lebih ke arah untuk investasi sih, bukan buat trading ya. Di hold. Nah, kita lihat nih gainnya pada saat ekosistemnya atau smart contract-nya maju, seperti Ethereum maju, ya mereka juga akan maju. Jadi ini kita lihat bisa naik sekitar berapa ya? Mungkin kita coba kasih ini ya. Kira-kira kita ukur, bentar. Ukur ini bisa naik sekitar 379%, bahkan mungkin ini lebih. Ini untuk Ethereum aja ya. Ini pada saat Uniswap di listed Coinbase. Nah, Raydium sama Serum pun kalau kita bahas teknikalnya, dia sudah ada juga. Kalian bisa lihat di Binance. Nah, ini adalah analisa teknikalnya ya. Karena kita coba buka dulu RayUSDT. Nah, ini adalah RayUSDT, dia punya grafik nih. Nah, ini RayUSDT. Sebenarnya baru juga di listed 10 Agustus dia di listed. Dan kita lihat sekarang dia sudah naik dari pada saat harga di listed udah sekitar 200%. Dan menurut saya ini pun dia masih bisa naik lagi sebenarnya untuk Raydium. Mungkin bisa ke $30, ini mungkin masih menjadi salah satu target yang cukup realistis sih kalau menurut saya untuk Raydium. Asalkan Solana tetap trending juga. Dan ini kita lihat all time high Raydium itu sekitar $17. Jadi kita nunggu nih, kapan Raydium bisa break all time high ini. Pada saat dia break all time high, ya mungkin ini waktunya Raydium untuk bergerak juga. Contohnya juga Serum. Kita lihat SRM USDT. Ini available di Binance, nanti kita bahas juga. Nah, Serum juga lagi break all time high. Jadi ini belum break sih sebenarnya. Jadi kita menunggu konfirmasi. Dan mungkin kalau misalnya Serum break all time high, bisa entry juga. Kenapa? Karena ini mungkin akan menjadi support yang kuat nih. Support yang kuat. Jadi kalau misalnya dia naik, terus dia break all time high di sini, mungkin nanti dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Asalkan fundamental kuat. Kalian harus do your own research juga. Ini di Solana ecosystem gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Kalian bisa scroll ke bawah. Ini ada kayak Kin, ada Solanium, ada Mango Markets, ada Sol Farm, Tulip gitu ya. Kalian bisa lihat. Tapi biasanya ini mereka available-nya itu hanya di, contohnya kita lihat di Mango Markets, ini masih ranking 226 ya. Ini available-nya tuh hanya di dalam decentralized exchange-nya di Solana. Kita lihat hanya di Raydium, hanya di Serum doang gitu. Di Binance belum ada gitu ya. Jadi yang kalau saya lihat sekarang masih ada di Binance, mungkin kalian bisa lihat itu salah satunya SRM ataupun Ray. Itu pun bukan hanya di Binance, sebenarnya ada salah satu sponsor juga. Jadi sponsor di video kali ini adalah Crypto.com ya. Kalian juga bisa beli mereka di dalam Crypto.com. Crypto.com itu apa? Crypto.com adalah the world fastest growing crypto app. Ini adalah user interface-nya. Saya sendiri pribadi pakai juga untuk jual beli crypto juga. Jadi lebih elegan lah. Mereka lebih simple sih kalau menurut saya. Jadi nggak gitu ribet. Nah, kalian tinggal download aja di Google Play ataupun di App Store, ataupun scan QR ini juga. Nanti tinggal masukin saya punya kode aja di dalam kolom deskripsi ya. Nama saya Michael Wyan gitu ya. Masukkan ke dalam kolom deskripsi, nanti kalian sudah register dan bisa pakai langsung. Kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah salah satu strateginya. Ini untuk strategi di layer 1, mungkin nanti kita bikin juga strategi berikutnya kira-kira apa nih. Kalau saya lihat untuk sekarang trendingnya masih di dalam Solana ataupun di Phantom mungkin. Nanti mungkin pada saat Cardano launch smart contract bakal masuk ke dalam ekosistem Cardano. Gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam Bitcoin sebentar. Kita lihat apakah boleh beli sekarang. Apakah kita beli sekarang ataukah nanti gitu ya. Nah, kita lihat Bitcoin sebenarnya kemarin kita lihat nih ada dua sisi positif kembali. Yang pertama adalah kita tetap masih bertahan di dalam support kita di EMA 200 kita nih yang warna merah. Jadi ini cukup bagus. Kalau saya lihat ini kita ada recovery. Hopefully ya kita sebenarnya bisa naik ke atas lagi nih. Bisa naik kembali ke atas. Tapi ini ini yang kita mau kan. Sebenarnya kita kembali naik ke atas. Tapi ini mungkin masih ada satu scannernya mungkin masih bisa terjadi seperti ini kalau menurut saya. Mungkin kita zoom ke dalam time frame 4 jam aja ya. Nah, skenario-nya adalah
Kenapa kalau menurut saya kita masih bisa ada mengalami koreksi? Karena ini reversal pattern-nya kalau menurut saya belum begitu bagus gitu ya. Mungkin ini kita bisa turun kan, kita turun, kita bisa tes kembali ke sini, ke trendline kita sebelumnya nih. Kita lihat di sini kita testing trendline. Di sini kita agak jebol sedikit tapi kita langsung kembali naik. Ada testing trendline lagi, testing trendline. Mungkin di sini kita bisa testing trendline tapi kita reject gitu di area 48 ribuan. Terus kita turun. Dan ini mungkin turunnya bisa ke 44.000 ataupun 42.000 gitu. Di sini kita membentuk pattern double bottom gitu. Atau W bottom lah. Double bottom. Kenapa pakai double bottom? Double bottom ini biasanya bisa dibilang pattern yang buat reversalnya juga cukup oke gitu. Jadi pattern yang bisa langsung recovernya cukup oke. Kira-kira seperti itu. Ini adalah satu skenario di mana skenario kita mengalami bottom kedua. Kira-kira seperti itu. Tapi ada satu skenario lagi. Skenario-nya tuh mungkin kalian lihat seperti ini. Saya keluarin, bukan brush kali ya. Kita keluarin trendline. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini ada kayak seperti bearish pattern ya. Kita bisa seperti ini. Biasanya kalau bisa turun ya kita bisa lihat ini bisa turun lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang, Bitcoin ini breakout dari atas ini. Jadi mungkin masih ada potensi kita mau mengalami reversal. Jadi ada potensi seperti itu. Bukan hanya itu juga di time frame one day. Tadi kemarin kita sudah bahas juga. Ada yang maunya dibentuk golden cross, di mana EMA 50-nya dan EMA 200-nya itu crossing, dan ini menjadi tanda-tanda bullish juga gitu. Jadi mungkin ada potensi kita kembali mengalami kenaikan, tapi yang belum dipastikan. Lalu bagaimana nih strateginya? Kalau strategi saya sendiri, kalau kalian tanya, saya lebih prefer untuk beli kripto dulu, masuk beberapa. Jadi masuknya bertahap, bukan langsung all in semua. Kenapa? Jadi kita masuk kalau misalnya dia sudah naik kira-kira seperti ini, kita juga mengalami gain-nya. Lalu kalau misalnya dia turun, kita juga masih ada dana untuk kita serok di bawah sini. Jadi kita berusaha nggak time the market juga. Jadi kita beradaptasi terhadap market itu bagaimana. Kira-kira seperti itu. Jadi ini hanya prediksi dan saran saya aja sih. Nah, itu saja video dari saya untuk hari ini. Semoga kalian mengerti. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.